Mantap, top kontak anti jeglek, dibebani dua alat gerinda dan bor 920 watt. Voltasenya masih tetap di 220, 219, 221. Jadi naik turun sedikit gitu loh. Hanya start awalnya saja voltase turun sedikit, tetapi setelah beberapa detik kemudian voltase akan stabil, akan kembali lagi ke 220. Nah, ini sobat YouTube, stop kontak yang belum dikasih beban. Nah, listrik di rumah saya tuh 220, 221, 222, jadi naik turun. Belum dikasih beban aja sudah seperti itu ya. Nah, setelah dikasih beban, dua alat yaitu gerinda dan bor listrik masih tetap voltasenya, hanya turun sedikit kemudian kembali lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Halo sobat YouTube, jumpa lagi dengan Raden Masaka. Kali ini saya berbagi video cara membuat stop kontak anti jeglek seperti video yang terdahulu. Itu dulu menggunakan satu resistor, kemudian video yang berikutnya menggunakan 4 resistor. Sekarang untuk video kali ini saya membuat stop kontak anti jeglek dengan menggunakan NTC. Jadi ada 2 buah NTC. Jadi mari kita lihat proses pembuatannya. Kaki NTC dua-duanya dililit menjadi satu, kanan kiri dililit, kemudian kita sambungkan melalui atau menggunakan terminal. Nah, ujung kaki satu kita masukin kabel merah ini, bebas bolak-balik ya, karena nanti secara seri cara penyambungannya. Hanya yang paralel itu NTC-nya aja yang disambung secara paralel. Jadi bolak-balik sama aja karena ini non polar ya, sobat YouTube. Kemudian ujung kaki satu dikasih kabel bebas warna merah hitam pun nggak masalah, cuman jangan sampai menggunakan kabel yang kecil, kalau bisa kabel yang besar karena nanti voltasenya nanti jadi drop. Jadi gunakanlah kabel yang besar biar hambatannya tidak terlalu besar. Itu sobat YouTube. Nah, kita pasang dulu terminalnya di dalam box. Nah, boxnya setelah kita potong sesuai dengan stop kontaknya, bentuknya seperti ini. Kita sekrup. Ini proses pembuatannya. Jadi sekarang untuk yang kali ini kita menggunakan voltmeter, kemudian menggunakan fuse untuk pengaman di seandainya terjadi korsleting, tapi saya jamin tidak karena posisinya penyambungannya ini kan secara seri jadi aman. Kenapa kita menggunakan terminal? Supaya NTC ini tidak posisinya di dalam stop kontak, jadi jauh dari stop kontak. Seandainya terjadi panas itu tidak apa-apa, dan sekaligus nempel di aluminium sebagai heatsink gitu ya, sebagai pendingin. Dan kalau bisa gunakanlah stop kontak yang sama seperti ini sobat YouTube kalau mau membuat, karena stop kontak ini tidak perlu bongkar sana semuanya, hanya cukup dilihat di bawah. Untuk penyambungannya lebih mudah ya. Penyambungannya lebih mudah. Nah ini tidak usah dibongkar semua, hanya cukup yang di terminal saja yang dibuka. Nah kemudian cara penyambungannya. Nah cara penyambungannya nih, ikuti terus sobat itu. Cara penyambungannya sangat mudah ya. Dari kabel power itu kita ambil satu langsung ke stop kontak. Langsung ke stop kontak ya, kabel biru kita masukin ke stop kontak.
Nah, ini kita potong aja kabel kuning ya, kita ini menggunakan ground langsung aja. Sebetulnya ada juga sih groundnya, tapi nggak usah lah, nggak apa-apa. Kita ikuti cara menyambungnya. Nah, terus untuk yang voltmeter jangan lupa kita gabungkan ke dari kabel input ya, power ya, kita masukin ke stop kontak. Nah, ini nanti untuk mengecek berapa voltasenya setelah dikasih beban, sobat YouTube. Kalau yang terdahulu memang saya tidak menggunakan voltmeter ya, karena resistor pasti namanya hambatan ya, tadi untuk menghambat tegangan atau voltase, menghambat voltase. Jadi memang berkurang atau turun, tapi tidak signifikan ya. Turunnya itu tidak drop sekali, tidak. Dari 220 turun nanti masih di atas 200, turun pun sedikit. Ya, seperti setelah kita menggunakan voltmeter, kita bisa tahu setelah alat ini dikasih beban 900 watt masih di atas 200 volt. Nah, masih 219 volt. Nah, artinya bahwa alat ini aman digunakan untuk alat-alat elektronik yang lainnya. Itu sobat YouTube. Jadi ya memang saya bukan ahli elektronik, bukan ahli listrik, cuman saya berpedoman dari alat-alat elektronik, tertera di situ di bawahnya bahwa alat elektronik ini aman digunakan di 110 volt sampai 250 volt. Nah, sedangkan yang alat yang saya buat ini masih 200 sekian volt, artinya masih aman, pasti digunakan untuk alat-alat elektronik yang lainnya. Itu sobat YouTube. Jadi alat ini saya tegaskan lagi bukan untuk tambah daya, bukan menambah daya, cuman saya berharap bahwa listrik saya di rumah adalah 900 watt. Setiap saya menggunakan bor listrik atau grinder listrik itu selalu jeklek, karena misalkan di rumah sudah ada kulkas yang permanen itu, kemudian ada TV. Setiap saya mau menyalakan harus semuanya mati dulu, bisa baru untuk bor atau untuk grinder. Ya kasihan lah nanti kalau harus mematikan yang lainnya, tidak bisa menikmati TV. Nah, jadi saya berharap juga sobat YouTube yang di rumah listriknya cuman 450 atau 900 watt, kepengen seperti orang-orang pada umumnya, bisa menyetel TV, bisa menyetel yang lain-lainnya seperti kulkas, Magic dan segala macam. Nah, sebaiknya gunakan alat seperti ini. Listrik saya juga di rumah juga kecil. Saya kepengen seperti pakai AC, pakai ini, pakai itu seperti orang-orang pada umumnya. Nah, saya siasati supaya bagaimana AC tetap masih bisa hidup, kulkas juga hidup, dispenser hidup, nanak nasi juga masih bisa. Alhamdulillah dengan alat ini listrik saya tidak jeklek lagi. Nah, kita coba tutup. Nah, setelah kita sambung semua, kita cek satu persatu, stop kontak kita tutup. Nah, stop kontak ini setelah jadi dikasih box sebenarnya ini kan kelihatannya ya seperti ya bagus lah gitu. Cakep, keren ya. Jadi alat ini aman digunakan untuk peralatan elektronik yang lainnya. Di komen-komen yang ada banyak yang nanya kalau untuk alat las bagaimana. Nah, kalau untuk alat las ini nih, untuk stop kontak ini memang menggunakan 2 NTC, kurang lebih beban itu adalah 1000 watt. Jadi kalau mau menggunakan untuk las listrik sebaiknya bisa digunakan, saya yakin bisa ditambah lagi, jadi kira-kira 4 NTC supaya lasnya itu nanti matang gitu loh. Jadi supaya lasnya matang. Soalnya nanti kalau voltasenya kurang dari 200 mungkin lasnya tidak matang ya, tidak kuat ya. Tapi karena saya tidak punya alat las, jadi saya tidak saya cek dengan menggunakan alat las. Dan nanti insya Allah kalau saya udah beli alat las, saya gunakan las, saya coba eksperimen lagi untuk alat las supaya jadi listrik 900 watt supaya bisa digunakan untuk mengangkat alat las yang 900 watt. Nah, gitu ya sobat YouTube, terima kasih sudah
menonton atau mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Semoga alat ini bisa bermanfaat untuk khususnya saudara-saudara kita atau teman kita yang di rumah mempunyai listrik 450 watt sampai 1300 watt lah maksimal gitu ya. Kalau yang orang-orang yang 220, 3500 itu udah buat apa aman. Nah, kita mensiasati untuk listrik yang di rumah mempunyai daya 450 watt, 900, 1300. Nah, gunakanlah alat seperti ini. Saya jamin insya Allah di rumah listrik tidak akan jelek lagi. Nah, itu ya Sobat YouTube, terima kasih. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Tonton terus video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.